Kemudian ada aturan yang bukan soal makanan di Konsil Yerusalem. Aku nggak tahu kenapa nomor 2 tentang percabulan ini ditonjolkan. Kukira ya karena sebenarnya kontekstual dengan jemaat non Yahudi atau jemaat Yunani itu saat itu mereka tinggal di negara Romawi dan Yunani yang punya apa namanya? Tahu saya ya. Jadi kalangan Yunani Romawi itu sejak dulu punya punya kebebasan seksual. Jadi kalau teman-teman lihat mempelajari gitu, mereka itu punya tradisi budaya seperti apa ya? Kalau bahasanya Alkitab itu pelacur bakti atau semburit bakti. Jadi seksualitas itu bukan sekedar biasa berhubungan badannya enggak, tapi ada ibadahnya. Termasuk nanti kalau teman perhatikan dulu dibahas di grup WA juga, eh, para pemuja perawan termasuk sekarang yang beberapa aliran ortodok Romawi, ortodok gitu ya, Katolik ortodok, mereka ada beberapa pengajaran yang memuja keperawanan Maria sampai bikin doktrin akal-akalan gitu. Jadi Maria setelah melahirkan jadi perawan lagi. Ini saya nggak bisa terima gitu. Dia sadik, saya rasa kalau ada umat ortodok itu jadi sulit itu. Pasti akan nggak cocok ya. Nah, saya terang-terangan bilang gitu, kita tidak boleh memuja Maria gitu, sebagai Tuhan, apalagi berdoa kepadanya. Walaupun memang ada tim kita yang Katolik gitu, tapi ya itu jadi pergumulan pasti. Nah, kemudian kalangan Yunani Romawi ini selain ibadah dengan seksualitas, jadi mereka itu berhubungan badan dengan tanda petik perawan-perawan kuil ya. Nggak perawan sebenarnya kan. Definisi kita perawan kan wanita yang tidak pernah berhubungan badan, tapi kalau mungkin lebih tepatnya single gitu ya, bahasa kita jadi sulit. Jadi orang-orang ini nggak hanya perempuan ya, jadi ada lelakinya, makanya ada istilah pelacur dan semburit kalau di bahasanya LAI. Saya belum tahu nanti di LSAD kita pakai bahasa istilah apa mas. Kalau bahasa kerennya kan juga ini misal kayak gigolo bahasa bahasa pelacur tapi untuk prianya. Nah, jadi tapi di kuil-kuil Yunani itu ibadah dengan berhubungan badan. Jadi agama-agama yang menggunakan ibadah dengan seks, nah itu yang kurasa di ini. Jadi ini aturan percabulan kenapa muncul ya karena itu. Karena jemaat Yunani yang ada saat itu tinggal di budaya seperti itu. Terus mereka juga punya pesta-pesta sosial. Jadi ini bukan ibadah. Jadi mereka punya pesta-pesta sosial yang isinya berhubungan badan bebas, jadi kayak seks bebas. Jadi mereka tidak punya fanatik dengan kalau nanti berhubungan badan terus punya anak, ya itu tidak dianggap itu bukan anaknya, itu diakui anak. Walaupun hasil dan ya berhubungan badan di luar itu. Jadi mereka tidak punya fanatisme tentang itu. Kalau dari istriku ya anakku gitu. Mereka tidak punya ilmu medis seperti kita yang apa eh, kalau berhubungan dengan pria lain ya anaknya pria itu bisa saja, apalagi banyak orang gitu ya. Nah itu jadi alasan ada aturan atau larangan percabulan ya atau sebagai persinahan itu ya seperti itu. Ada latar belakang. Ini mic-nya siapa ya? Saya mute dulu. Oke, Mon Batu. Oke. Ya, saya lanjut ya. Nah, itu yang nomor 2 dan nomor 1 sudah kita bahas. Sekarang kita ke beberapa spesifik ya.